Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Kornadi. Kali ini kita bicara tentang rokok, antara ekonomi, keyakinan, dan fakta kesehatan. Apa aja yang kita bahas? Yuk, mari kita dengarkan. Teman-teman semua, hari ini saya ingin ngobrol jujur, santai tapi berbasis dengan data tentang suatu yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita di Indonesia terutama, yaitu rokok. Di kampung ada, di kota apalagi, di warung juga, kafe, rumah, bahkan acara keluarga termasuk pengajian. Tapi di balik kedekatannya dengan budaya, ada sisi yang harus kita lihat dengan kepala dingin. Sisi kesehatan, ekonomi, dan agama. Mari kita mulai dari pandangan Islam lebih dahulu. Banyak ulama klasik menyebutkan bahwa rokok adalah sesuatu yang makruh. Tapi ulama-ulama kontemporer melihat dampak medis yang lebih jelas. Muhammadiyah, sebagian besar bahkan ahli fikih modern, dan banyak ulama menyebut rokok mendekati haram. Karena suatu alasan yang sangat sederhana, mudaratnya nyata dan besar, sementara manfaatnya boleh dibilang tidak ada. Kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita sebagai amanah, hifz an-nafas, dan rokok ini bertentangan dengan itu. Sekarang mari kita geser ke realitas ekonomi. Sedikit orang tahu, industri rokok memberikan pemasukan yang tidak kecil. Tahun 2024, penerimaan cukai tembakau mencapai sekitar 216 triliun. Angka yang raksasa, dan di baliknya ada jutaan orang yang menggantungkan hidup. Petani tembakau, buruh linting, sales rokok, pedagang kecil, bahkan pemerintah daerah mendapatkan dana dari bagi hasil cukai. Artinya apa? Artinya masalah rokok bukan cuma soal kesehatan, tetapi sistem ekonomi yang besar. Ini rumit memang, dan justru karena rumit kita perlu bicara jujur, bukan pura-pura. Sekarang masuk ke fakta kesehatan. Ini bagian yang kadang orang sengaja menghindar. Menurut data WHO dan studi Global Burden of Disease, lebih dari 7 juta orang di dunia meninggal setiap tahun akibat tembakau, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Rokok masih menjadi penyebab utama kanker paru, serangan jantung, stroke, COPD, dan puluhan penyakit kronis lainnya. Kalau Anda tanya saya sebagai dokter jantung, "Dok, ada nggak orang yang meninggal karena rokok?" Jawabannya sederhana. Ada, sangat banyak. Tapi mereka tercatat meninggalnya karena penyakit yang rokok sebagai pemicunya. Serangan jantung, stroke, kanker paru, itu semua jalur finalnya. Sama seperti seorang yang meninggal dari lantai 10. Bukan karena gravitasi, tapi semua orang tahu penyebabnya. Di Indonesia, beban ekonomi akibat rokok juga bukan hal yang main-main. Studi tahun 2019 menunjukkan total biaya kesehatan plus produktivitas yang hilang mencapai sekitar 184 sampai 400 triliun. Artinya, beban akibat rokok jauh lebih besar daripada penerimaan cukainya. Jadi kalau kita bicara untung rugi, negara sebenarnya rugi besar. Dan masyarakat lebih rugi lagi. Tabungan habis, produktivitas menurun, keluarga pasti terbebani. Jadi bagaimana dengan kualitas hidup? Banyak perokok usia 40-50 tahun sudah merasakan sesak sedemikian lama. Jalan sedikit ngos-ngosan, batuk tiap pagi, stamina turun, gampang infeksi, belum lagi serangan jantung di usia muda yang makin sering saya temui di ruang IGD dan cath lab. Sementara itu di lain pihak, banyak negara mulai bergerak seperti Selandia Baru, Australia, beberapa negara Eropa, hingga Maldives membuat aturan generational ban. Generasi tertentu tidak boleh membeli rokok seumur hidup. Negara lain menaikkan cukai tinggi, melarang iklan, menutup ruang publik bebas asap. Sementara semua bergerak ke arah yang sama, melindungi generasi baru sebelum mereka ketagihan. Lalu bagaimana dengan pernyataan politikus yang bilang, tidak ada orang yang meninggal karena rokok?
Begini, kita semua paham pernyataan publik punya beban berat. Seorang pejabat mestinya juga penyampai fakta, bukan malah memelintir fakta. Kalau mau membela petani tembakau, silakan. Kalau mau bicara lapangan kerja, ayo diskusikan secara formal untuk mencari solusi. Tapi pastikan jangan membantah ilmu pengetahuan yang sudah mapan. Itu seperti bilang, tidak ada orang mati karena jatuh, yang ada karena berhentinya jantung. Secara logika mungkin lucu, tapi secara ilmiah ini mesti menyesatkan. Teman-teman, rokok adalah masalah kompleks. Ada kultur, ada ekonomi, ketergantungan yang sudah puluhan tahun. Tetapi fakta kesehatan tetap fakta. Rokok membunuh dalam kondisi pelan-pelan, merusak keluarga, membebani negara. Maka jalan keluarnya adalah bukan saling menyerang, tapi transisi. Bantu petani beralih, dukung industri kecil yang punya alternatif, dan lindungi masyarakat melalui edukasi dan regulasi yang masuk akal. Dan untuk Anda yang masih merokok, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Banyak pasien saya begitu berhenti, napas lega, stamina kembali meningkat, dan kualitas hidup meningkat. Kadang perubahan besar berawal dari keputusan sederhana. Ayo tetap jaga kesehatan, tetap sehat dengan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.